warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sofia Wardani, spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Putih, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang anak berkualitas. Bagaimana kita bisa mendapatkan anak berkualitas? Anak adalah investasi orang tua dan negara secara umumnya. Tentu saja dalam hal ini yang kita bicarakan adalah anak yang berkualitas. Bagaimana membentuk anak yang berkualitas? Anak yang berkualitas adalah anak yang sehat jasmani, rohani, dan sosial. Jasmani kita definisikan sehat secara tumbuh dan kembangnya. Sedangkan rohani adalah anak yang sehat akhlak serta karakter. Sedangkan sehat sosial, anak yang bisa berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dengan baik. Tumbuh, dalam hal ini didefinisikan adalah pertumbuhan dalam jumlah dan besarnya dari sel. Misalnya bertambah besarnya organ, otot, dan tulang. Bisa kita ukur dengan bertambahnya ukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, ataupun lingkar dada. Mulai dalam kandungan sampai anak itu dewasa. Di sini yang sangat berperan penting adalah nutrisi atau gizi. Gizi amat berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dari otak. Zat gizi yang diperlukan secara besar, garis besar dibagi menjadi dua, gizi makro dan gizi mikro. Gizi makro diperlukan dalam jumlah yang besar, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan mikro adalah vitamin serta mineral. Bagaimana dampak dari kurang gizi? Dalam hal ini yang kita bahas adalah yang paling penting adalah pada otak dari anak. Dengan gizi yang kurang ataupun adanya infeksi, maka otak akan kosong dan bersifat permanen, sehingga menghasilkan anak yang bermutu rendah, dan hal ini akan menjadi beban bagi orang tua. Sedangkan dengan gizi yang cukup dan sehat, maka anak akan menjadi cerdas dan produktif dan menjadi sumber daya manusia yang tinggi, dapat kita jadikan aset bagi orang tua dan negara. Sedangkan kembang didefinisikan meningkatnya fungsi sel tubuh, pematangan organ dan sistem, keterampilan, kemampuan afektif ataupun kreativitas. Dalam hal ini yang berperan penting adalah stimulasi. Bayi yang lahir memiliki sekitar 1.000 miliar sel otak yang belum semuanya saling bersambungan. Inilah maknanya dari stimulasi. Jadi bayi yang lahir itu punya banyak sekali sel otak, tapi tidak semuanya saling bersambungan. Hal ini membutuhkan suatu stimulasi atau rangsangan agar terjadi sambungan dari sel-sel yang ada pada manusia tersebut, pada bayi tersebut. Semakin banyak stimulasi, maka akan semakin banyak terjadi sambungan atau sinaps antara sel-sel otak. Semakin banyaknya sambungan, maka akan semakin baik dan menentukan tingkat kecerdasan anak. Ini adalah suatu ilustrasi bahwa pada bayi yang masih baru lahir, di sebelah kiri banyak sekali sel otak tapi tidak bersambungan. Dengan adanya rangsangan atau stimulasi, maka pada usia 6 bulan semakin banyak sambungan yang terjadi. Dan pada usia 2 tahun akan terjadi lebih banyak lagi sambungan atau sinap, sehingga anak akan menjadi anak yang cerdas. Seperti misalnya kita punya rumah dengan banyak kabel, tapi tidak ada yang sambung, sehingga kita tidak bisa memanfaatkan arus listrik atau penerangan di rumah tersebut. Dengan banyaknya sambungan atau sinaps, maka anak ini akan menjadi anak yang cerdas. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan kita bagi menjadi antenatal atau dalam kandungan, bayi baru lahir sampai 27 hari, bayi 27 hari sampai 1 tahun, kemudian balita usia 5 tahun,
prasekolah, sekolah dini, pubertas, dan remaja. Pada saat bayi lahir sampai 5 tahun, ini adalah salah satu kunci. Mengapa? Karena usia saat lahir sampai 5 tahun kita sebut sebagai golden age atau masa keemasan. Disebut juga window of opportunity atau jendela kesempatan. Disebut juga window of critical sebagai masa kritis. Mengapa kita sebut hal ini window of opportunity, masa keemasan ataupun masa kritis? Karena bagaimana kita memberikan nutrisi ataupun rangsangan pada anak lahir, bayi lahir sampai usia 5 tahun sangat menentukan bagaimana nanti dia besarnya. Apakah menjadi anak berkualitas ataupun anak yang tidak berkualitas. Dan masa ini tidak bisa terulang kembali. Jadi di sini nutrisi atau simulasi sangat penting agar anak menjadi berkualitas. Dan yang berperan di sini adalah peran orang tua sangat mutlak diperlukan. Proses tumbuh kembang anak selanjutnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor mikro, faktor mini, faktor meso, dan faktor makro. Faktor mikro di sini yang kita sebut, yang kita maksudkan adalah ibu. Jadi bukan bapak ya, tapi ibu. Dan ibu akan memberikan pendidikan, gizi, kemudian memberikan nutrisi, ASI, dan makanan lain. Sedangkan lebih besar dari lingkungan mikro adalah lingkungan mini, yaitu keluarga, ayah, nenek, kakek, saudara, dan suasana rumah. Sedangkan lingkungan meso adalah sarana pendidikan, sarana pelayanan kesehatan, dan sarana ibadah. Sedangkan lingkungan makro adalah pemerintah. Kebutuhan dasar anak pada umumnya pada dasarnya dibagi menjadi 3, yaitu asuh, asih, dan asah. Dengan periode prenatal dalam kandungan, kemudian neonatus, bayi, balita, anak, dan remaja. Faktor fisik atau asuh yang kita maksud di sini adalah bagaimana anak diberikan pangan atau gizi atau nutrisi yang baik, perawatan kesehatan dasar, imunisasi, ASI, penimbangan, pengobatan, pemukiman, higien sanitasi, sandang yang baik, serta kesegaran jasmani dan rekreasi. Sedangkan kasih sayang atau ASI diperlukan terutama pada tahun-tahun pertama kehidupan, dengan syarat yang mutlak di sini adalah kemesraan atau hubungan yang erat antara orang tua dengan anak. Sedangkan stimulasi dini atau asah, dalam hal ini kita maksudkan untuk memperbanyak sinap yang tadi sudah dijelaskan. Bahwa sinap ini merupakan cikal bakal dari proses belajar anak. Pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan, dan perkembangan mental psikososial. Hal ini akan berpengaruh pada kecerdasan anak, keterampilan, kemandirian, kreativitas, pribadi, moral, dan etika. Pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya, setelah kita memberikan nutrisi yang baik, stimulasi yang baik, asah, ASI, asuh sudah dipenuhi dengan baik, selanjutnya kita harus melihat apakah anak kita normal ataukah anak kita abnormal atau tidak normal. Hal ini penting sekali agar kita bisa mengetahui secara dini apakah anak kita normal atau tidak. Bagaimana caranya? Untuk deteksi dini dari penyimpangan pertumbuhan anak, kita bisa melihat tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Misal anak usia 2 tahun atau usia 5 tahun, tinggi badannya sangat jauh di bawah tinggi badan rata-rata dari teman-temannya. Maka kita sudah harus waspada apakah anak kita ada kelainan atau tidak. Kemudian berat badan. 1 bulan pertama, berat badan bayi sebaiknya naik minimal 8 on atau 9 on. Tapi dalam hal ini bayi 1 bulan, misalnya bayi lahir 3 kilo,
Kemudian setelah usia 1 bulan ternyata beratnya 3 kilo 2 ons. Pasti ada sesuatu penyimpangan di sini. Demikian juga dengan lingkar kepala. Ini adalah deteksi dini penyimpangan pertumbuhan anak. Sedangkan deteksi dini dari penyimpangan perkembangan anak, kita bisa lakukan atau kita bisa ketahui dengan KPSP atau Kuesioner Pra-Screening Perkembangan. Kuesioner ini terbagi menjadi beberapa usia. Usia 0 sampai 3 bulan, usia 3 sampai 6 bulan, 6 bulan sampai 9 bulan. Misalnya, usia 0 sampai 3 bulan, bayi sudah harus bisa tengkurap, bayi sudah harus bisa angkat kepala, atau bayi sudah bisa tersenyum. Tapi kita mendapati anak-anak bayi tersebut sampai usia 3 bulan belum bisa membalikkan badan, belum bisa angkat kepala. Nah, di sini kita sudah harus waspada. Ada apa dengan bayi tersebut? Ini bisa kita ketahui dengan kuesioner pra-screening perkembangan. Untuk melihat apakah ada penyimpangan dari penglihatan dari anak, kita bisa melakukan tes daya lihat. Kemudian untuk mendeteksi dini penyimpangan dari pendengaran anak, kita bisa mendeteksi dini dengan tes daya dengar anak. Sedangkan deteksi dini penyimpangan mental emosional anak, kita memakai suatu tool atau kuesioner tentang gangguan mental emosional, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, serta autis. Serta tentu ada juga tes-tes lainnya. Jadi, sebagai penutupnya, anak yang berkualitas harus kita memulai dari masa bayi, dari masa kehamilan, kemudian masa keemasan atau masa kritis atau window of opportunity atau jendela kesempatan adalah masa dari bayi sampai usia 5 tahun. Ini adalah masa yang sangat penting sekali bagi bayi dan masa ini tidak akan terulang. Pada akhir-akhir ini kebanyakan beberapa orang tua karena kesibukan, maka bayi itu pada saat bayi sampai balita, anak ini dititipkan karena ibunya sibuk bekerja. Kemudian setelah anak ini sekolah, barulah anak-anak dididik. Ini adalah suatu hal yang sangat keliru. Mengapa? Karena justru masa-masa keemasan bayi adalah masa mulai lahir sampai 2 tahun adalah masa pembentukan otak yang sangat besar, di mana pada saat ini otak sangat berkembang dengan pesat, dibutuhkan suatu stimulasi dan nutrisi yang sangat baik. Dan perkembangan otak yang sangat baik sangat menentukan kualitas anak ini di kemudian hari. Jadi nutrisi, stimulasi, serta setelah kita memberikan nutrisi, stimulasi, deteksi dini dari penyimpangan sangat penting untuk kita lakukan pada anak kita supaya mendapatkan anak yang berkualitas. Jadi nutrisi, stimulasi, dan deteksi dini sejak dini sangat penting untuk mendapatkan anak yang berkualitas. Demikian dari kami. Untuk selanjutnya secara terperinci akan kami jelaskan masing-masing poin pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.